Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'du. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama Rispa Trianingsih. Saya dari program studi pendidikan agama Islam semester 2. Di video kali ini akan membahas mengenai etika Islam, yaitu tentang perbedaan antara etika, moral, dan akhlak. Nah, baik itu dari segi definisi, sumber, kemudian tujuan, serta karakteristik dari ketiganya, atau karakteristik perbedaan dari ketiganya. Baik, langsung saja. Yang pertama membahas mengenai definisi. Nah, yang pertama etika. Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti kebiasaan, watak, atau cara hidup. Sedangkan etika secara terminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruknya perilaku manusia berdasarkan akal atau rasio manusia. Kemudian, yang kedua adalah moral. Moral secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu mos, yang berarti kebiasaan, adat istiadat, atau cara hidup masyarakat. Moral secara terminologis adalah aturan atau norma yang berlaku di masyarakat mengenai baik dan buruknya perilaku manusia. Dan yang ketiga adalah akhlak. Akhlak secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, tingkah laku, tabiat, dan perangai. Sedangkan akhlak menurut terminologi adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia sehingga ia akan muncul secara spontan tanpa memikirkan pertimbangan terlebih dahulu dan tidak memerlukan dorongan dari luar. Itu dari segi definisi. Nah, kemudian perbedaan dari segi sumber. Nah, yang pertama dari segi sumber. Perbedaan antara etika, moral, dan akhlak terdapat pada sumbernya yang dijadikan patokan untuk menentukan baik dan buruknya. Yang pertama, etika. Sumber etika yang pertama adalah akal atau rasio. Akal merupakan sumber utama dalam etika karena manusia menggunakan logika dan pemikiran rasional untuk menentukan suatu tindakan baik dan buruknya. Kemudian sumber etika yang kedua adalah filsafat. Nah, etika berkembang dalam kajian filsafat. Nah, sehingga berbagai teori tentang baik dan buruknya berasal dari pemikiran para filsuf. Nah, kemudian moral. Sumber moral yang pertama adalah adat istiadat. Nah, adalah kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dan dijadikan sebagai pedoman perilaku. Sumber moral yang kedua adalah norma sosial. Aturan tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat. Kemudian, sumber moral yang ketiga adalah tradisi dan budaya. Tradisi dan budaya sangat mempengaruhi moral suatu masyarakat. Nah, kemudian akhlak. Sumber akhlak yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran menjadi sumber akhlak, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai dasar penentuan nilai baik dan buruknya dalam kehidupan manusia. Sumber akhlak dalam Al-Quran adalah segala ajaran, baik itu perintah, larangan, nilai, dan prinsip moral yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran yang menjadi standar perilaku manusia menurut Islam. Sumber akhlak yang kedua adalah hadis.
Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman hidup umat Islam setelah Al-Quran. Sumber akhlak dari hadis adalah ajaran moral dan nilai-nilai perilaku yang bersumber dari sabda, tindakan yang menjadi penjelas dan pelaksana ajaran Al-Quran dalam kehidupan nyata. Nah, artinya jika Al-Quran memberikan prinsip umum, maka hadis yang pertama menjelaskan secara rinci, yang kedua memberi contoh yang praktis, dan yang ketiga menjadi standar implementasi akhlak. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian, perbedaan antara etika, moral, dan akhlak selanjutnya adalah dari segi karakteristik atau ciri-ciri dari ketiga tersebut. Yang pertama, karakteristik etika. Karakteristik etika yang pertama adalah rasional. Menggunakan akal dan pemikiran logis untuk menilai suatu perbuatan baik atau buruk. Yang kedua, filosofis. Mengkaji nilai dan prinsip kehidupan manusia secara mendalam, para filsuf mengembangkan teori-teori etika untuk menjelaskan kebaikan dan kewajiban manusia. Karakteristik etika yang ketiga adalah bahwa etika dapat berubah sesuai perkembangan pemikiran. Kemudian, karakteristik moral. Karakteristik moral berbeda dengan etika. Nah, moral yang pertama karakteristiknya adalah praktis, berkaitan langsung dengan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sosial. Moral terbentuk dari nilai yang hidup dalam masyarakat. Artinya, moral muncul dari kebiasaan sosial yang dianggap baik oleh masyarakat. Yang ketiga, relatif. Standar moral dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Kemudian yang keempat, tradisional. Moral sering diwariskan dari generasi ke generasi melalui tradisi dan budaya. Yang ketiga adalah karakteristik akhlak. Ciri-ciri akhlak berbeda dengan etika, bahkan dengan moral. Ciri-ciri akhlak yang pertama adalah bersifat tetap. Nah, nilai-nilai akhlak dalam Islam berlaku untuk semua manusia dan tidak berubah oleh waktu. Ciri yang kedua adalah universal. Bukan hanya saja mengatur hubungan antara sesama manusia, melainkan hubungan secara vertikal, yaitu hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan hubungan manusia dengan alam semesta sekalipun. Nah, ciri akhlak yang ketiga adalah mengarah pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Akhlak bertujuan membentuk manusia yang baik dalam kehidupan sosial, kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian perbedaan dari segi tujuan. Yang pertama, etika. Tujuan etika yang pertama menentukan nilai baik dan buruk. Yang kedua, membentuk kepribadian yang baik, dan yang ketiga, mengembangkan sikap kritis. Tujuan moral. Yang pertama, moral ini membahas tentang moral. Tujuan moral yang pertama, menjaga ketertiban sosial. Kemudian yang kedua, menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Dan yang ketiga, menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Kemudian, tujuan dari akhlak yang pertama, membentuk insan kamil, manusia paripurna yang mulia. Tujuan akhlak yang kedua adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuan akhlak yang ketiga adalah mewujudkan kehidupan yang damai.
Pembahasan terakhir mengenai contoh dari etika, moral, dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Contoh etika dalam kehidupan sehari-hari pertama, berpakaian pantas sesuai dengan situasi dan kondisi. Contoh yang kedua, etika di tempat bekerja. Kemudian, contoh moral dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menyapa tetangga. Contoh lain, menggunakan tangan kanan saat memberi atau menerima sesuatu. Nah, kemudian contoh yang lainnya lagi, menghormati tetangga yang berbeda agama. Itu merupakan moral. Kemudian, contoh akhlak. Akhlak terbagi menjadi beberapa ruang lingkup. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Contohnya, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ruang lingkup selanjutnya adalah akhlak terhadap sesama manusia. Contoh, menghormati orang tua dan guru, kemudian menolong orang yang membutuhkan, dan banyak lagi. Kemudian dari akhlak terhadap diri sendiri. Contoh, menjaga kesehatan tubuh, serta menjaga kehormatan diri dengan berpakaian sopan. Dan yang terakhir adalah akhlak terhadap lingkungan. Contoh, jangan merusak lingkungan sekitar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Nah, sudah sepantasnya kita menjaga lingkungan. Sayangnya, sebagian orang tidak mau menjaga lingkungan sendiri. Contoh, buang sampah sembarangan, penebangan pohon secara liar, dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.